Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslihin niyyah wad dhurriyyah amin. Waj'alil hajati kullaha maqdiyah ad-diniyah wad dunyawiyyah wal ukhrawiyyah bijahi khairil bariyah amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat khususipun para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, aparat pemerintahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususipun Al-Habib Tahir As-Segaf, Al-Habib Agil Ba'bud, dan khususipun pengasuh pondok pesantren Darus Salikin Kiai Al-Haj Asnawi Al-Hasbi, dan khususipun pengasuh Ma'had Ali Al-Quran Al-Hikam Rama Kiai Al-Haj Muhammad Mahmud Ismail, dan khususipun guru kula njenengan sedaya Rama Kiai Al-Haj Abdul Rauf bin Kiai Al-Haj Maimun Zubair. Mugi-mugi insyaallah para habaib, para alim ulama, guru-guru kula njenengan sedaya diparingi panjang usia, sehat wal afiat, dipermudah segala urusannya oleh Allah taala. Dan mugi-mugi insyaallah para santri lan santriwati Pondok Al-Hikam lan Darus Salikin insyaallah dijadikan sebagai santri dan santriwati yang saleh-salehah, ilmunya diberikan ilmu yang manfaat, dan kelak dijadikan sebagai ulamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membanggakan hati ini pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi insyaallah kula njenengan sedaya ingkang rawuh ting majelis ingkang berkah, majelis pembacaan burdah khatmul Quran, insyaallah mugi-mugi sedaya ingkang rawuh hajat-hajatnya dikabulkan kalian Gusti Allah taala, hajat duniawiyah lan ukhrawiyah sedaya dikabulkan kalian Gusti Allah taala. Dan mugi-mugi insyaallah pulang betul berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah yang insyaallah saged kula njenengan salurkan, berikan kepada anak istri yang ada di rumah, sehingga anak-anak kula njenengan jadi anak-anak ingkang saleh-salehah, istri-istri kula njenengan jadi istri-istri yang salehah, keluarga kula njenengan sedaya insyaallah menjadi keluarga ingkang mawaddah sakinah warahmah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki masyaallah malam hari niki kula njenengan saged rawuh ditakdir kalian Gusti Allah taala hadir di dalam taman surgane Gusti Allah taala. Mugi-mugi insyaallah pertanda di dunia dihadirkan ada di taman surga, mugi-mugi insyaallah di akhirat kumpul di dalam surga bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan kedua orang tua kula njenengan sedaya, anak istri sedaya di dalam surganya Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini Rama Kiai Ismail mengadakan perayaan Maulid, tak lain dan tak bukan sebagai wujud rasa syukur beliau atas nikmat ingkang ageng, nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula badhe tanglet, lahirnya Kanjeng Nabi niku nikmat napa mboten, Pak? Lahirnya Kanjeng Nabi niku nikmat napa mboten, Pak?
lahirnya Kanjeng Nabi niki nikmat yang luar biasa. Nyuwun sewu, semenjak kecil kula jenengan niki sampun diajari kalian tiang-tiang sepuh kula jenengan. Nikmat Islam, nikmat iman, niku nikmat yang luar biasa. Nggih napa mboten? Nikmat Islam, nikmat iman tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta. Nikmat Islam, nikmat iman tidak bisa dibandingkan dengan nikmat sehat walafiat. Nikmat Islam, nikmat iman tidak bisa dibandingkan dengan nikmat jabatan. Tapi nyuwun sewu, sedaya kula jenengan niki diparingi nikmat Islam, diparingi nikmat iman kalian Gusti Allah Ta'ala, niku semua berkat perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek bukan karena berkat jasa Kanjeng Nabi, tidak mungkin kula jenengan diparingi nikmat Islam lan iman. Makanya di dalam Al-Quran Gusti Allah Ta'ala berfirman, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Niku tiang-tiang ingkang beriman, orang-orang ingkang diparingi iman kalian Gusti Allah Ta'ala, niku sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku janjane dalam keadaan sesat. Gusti Allah Ta'ala dawuh, niku tiang-tiang ingkang beriman, kula njenengan sedaya, orang-orang ingkang diparingi nikmat iman, niku sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku dalam keadaan apa? Sesat. Tapi berkat diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala dawuh, harisun alaikum. Kanjeng Nabi niku disifatkan kalian Gusti Allah Ta'ala adalah orang yang tamak. Kanjeng Nabi niku disifatkan di dalam Al-Quran adalah orang yang napa? Orang yang tamak. Cuma nyuwun sewu, nek kula jenengan tamak dunia, nggih napa mboten? Nek kula jenengan tamak dengan apa nih? Al-fulusu niku. Iya, wis duwite kathah masih merasa kurang. Niku kula jenengan. Tapi di dalam Al-Quran Gusti Allah Ta'ala nyifatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku adalah orang yang tamak, rakus di dalam menyelamatkan umatnya. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang tamak di dalam menyelamatkan umatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepingin Kanjeng Nabi niku ada orang yang dia terlantar masuk ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan lahirnya Kanjeng Nabi niki adalah nikmat yang sangat luar biasa. Mugi-mugi sedaya dijadikan kalian Gusti Allah Ta'ala min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, termasuk umat yang terbaik daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki kula jenengan sak menika hidup di zaman yang kathah fitnah. Kula jenengan sak menika hidup di zaman yang kathah ujian dari Gusti Allah Ta'ala. Kadangkala orang itu hidup di zaman sekarang dalam keadaan bingung, yang benar itu yang mana? Enceh napa mboten? Masya Allah. Niki zaman sudah zaman kathah fitnah. Cuma nyuwun sewu, niku dikatakan oleh sebagian para arifin billah, dikatakan oleh sebagian para orang-orang ingkang soleh, min anfa'il adhkar li ahli hadaz zaman bil khusus al-iktharu minal istighfar wassalati wassalami ala nabiyil mukhtar. Niku dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk bacaan zikir, termasuk bacaan zikir ingkang sangat-sangat memberikan manfaat, sangat memberikan manfaat khususnipun bagi orang-orang yang hidup ada di zaman sak menika. Napa niku? Bacaan zikir yang paling memberikan manfaat itu ada dua. Orang kalau selama hidup nyuwun sewu, kula jenengan niki kalau hidupnya kula jenengan tidak meninggalkan dua bacaan niki, kathah baca dua bacaan ini, insya Allah selamat dunia selamat akhirat. Kinten-kinten remen napa mboten selamat dunia selamat akhirat? Remen napa mboten di dunia selamat, di akhirat selamat lagi? Nah niku dikatakan dua bacaan yang paling memberikan manfaat, yang sangat bisa menjadikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat, khususnya untuk orang-orang yang hidup di zaman sekarang.
Napa niku? Yang pertama al-istighfar. Yang pertama napa? Al-istighfar. Kathah-kathah mau istighfar. Nah, kula jenengan iki kalau kepengin selamat, dunia selamat, akhirat selamat, kathah-kathah mau napa? Istighfar. Masya Allah. Istighfar niki para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki adalah bacaan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai nyuwun sewu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diperhatikan, dihitung kalian para sahabat, niku setiap duduk di dalam suatu majelis tidak kurang istighfar 70 kali. Tidak kurang istighfar berapa kali niku? 70 kali. Kenapa sebabnya? Istighfar ini bacaan yang luar biasa. Coba perhatikan, ada satu riwayat. Pernah suatu saat datang satu orang kepada Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in niku pemimpin para tabi'in. Sinten niku? Sayyidina Hasan Al-Basri. Ada satu orang datang kepada Sayyidut Tabi'in, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Niki orang ngeluh, curhat kepada Sayyidina Hasan. Kayak kula jenengan nek kata masalah datang ke kiai, nggih napa mboten? Nek ada masalah datang ke kiai napa mboten? Datang ke kiai nek kata masalah, ndak ada masalah ndak datang ke kiai. Niku kurang ajar napa mboten niku? Nah, ini ku minta disetrum napa mboten niku? Nah, ini ada satu orang datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Ya Taqiyuddin, wahai Al-Hasan Al-Basri, saya mau ngeluh sama panjenengan. Niki sudah berbulan-bulan, bahkan sudah hampir setahun tidak turun hujan, kering di mana-mana. Sawah-sawah pada mati, tidak gagal panen semuanya. Sumur-sumur pada sat, hewan-hewan ternak pada mati. Ini musim paceklik sudah sangat lama. Bagaimana solusinya? Apa bacaan yang bisa ngundang turun hujan dari Allah Ta'ala? Maka ketika itu nyuwun sewu, Sayyidina Hasan Al-Basri beliau berkata, tidak usah bingung, istaghfirillah. Tidak usah bingung, kathah-kathah baca istighfar. Kathah-kathah baca apa? Istighfar. Perbanyak baca istighfar. Maka Masya Allah, ini orang dia pulang memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka selang berapa saat para jamaah yang dimuliakan Allah, datang orang yang kedua. Orang yang kedua datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri ngeluh. Ya Hasan Al-Basri, ya Taqiyuddin, ashkul faqra. Saya mengeluh sama jenengan, saya kok masih kiri sampai sekarang. Saya ini sudah kerja banting tulang, sudah kerja mati-matian, tapi masih miskin. Nah, coba perhatikan, niki yang rawuh sami napa badan niki. Nah, niki yang rawuh sami napa badan niki. Niki kayaknya yang hadir kata-kata utang niki. Yang hadir modelnya kayaknya nama niki. Orang-orang yang agak susah niki. Tapi mboten napa-napa, susah di dunia cuma sementara. Insyaallah senang nanti di akhirat selama-lamanya. Ashkul faqra. Saya ngeluh sama panjenengan, saya kok jadi orang fakir, tidak kaya-kaya saya. Saya kepingin jadi orang kaya, wahai Hasan Al-Basri. Apa resepnya? Sayyidina Hasan Al-Basri berkata, tidak usah bingung, kerja seperti biasa, istighfirillah, perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu kepingin jadi orang yang kaya, perbanyak istighfar, kata beliau. Iya. Maka subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang kedua yang ngeluh dalam keadaan fakir, dia pulang, dia perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berapa saat kemudian datang orang yang ketiga. Orang yang ketiga ngeluh, ya Taqiyuddin, inna zawjati akir lam talid. Wahai Imam Hasan Al-Basri, ngapunten, saya sudah nikah bertahun-tahun tapi tidak dikasih omongan sama Allah Ta'ala. Saya sudah nikah bertahun-tahun sampai sekarang sudah ikhtiar ke sana, ikhtiar ke sini, tapi sampai sekarang belum dikasih anak sama Allah Ta'ala. Apa resepnya wahai Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, wis gak usah bingung-bingung, perbanyak istighfar. Kalau kepingin punya anak, perbanyak apa? Istighfar. Cuma kawin dulu nggih. Nah, ini jomblo kepingin punya anak, kata istighfar ya, manaknya dari mana nih? Jangan dikira dari batu pecah keluar anak nih. Iya.
kata istighfar, kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Masya Allah. Orang yang ketiga pulang. Datang orang yang keempat, para jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang keempat datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri ngeluh. Wahai Hasan Al-Basri, saya seorang petani, sungai-sungai pada sat tidak ada airnya. Sungai-sungai pada habis tidak ada airnya. Sawah-sawah pada mati semuanya. Bagaimana resepnya supaya sungai itu banyak airnya? Tanya ini orang. Maka apa jawaban Sayyidina Hasan Al-Basri? Wis ndak usah bingung, istighfirillah. Perbanyak baca apa? Istighfar. Perbanyak kamu baca istighfar. Pulang ini orang yang keempat memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Nyuwun sewu. Ada satu muridnya Imam Hasan Al-Basri. Niku memperhatikan dari awal. Orang yang pertama bawa keluh kesah paceklik diperintahkan istighfar. Orang yang kedua keluh kesahnya beda, tidak punya anak diperintahkan apa? Istighfar. Orang yang ketiga bawa keluh kesah yang beda, miskin, fakir juga diperintahkan apa? Istighfar. Orang yang keempat datang bawa keluh kesah yang beda, sungai-sungai pada sat juga diperintahkan apa? Istighfar. Ini muridnya bingung loh, kok bacaannya semua istighfar? Apa tidak ada bacaan yang lain? Apa tidak ada solusi yang lain? Murid tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya taqiyuddin, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya perhatikan panjenengan 4 orang masalahnya beda-beda, jenengan paling solusi cuma satu, kata-kata apa? Istighfar. Apa tidak ada bacaan lain? Mungkin tasbih, mungkin sholawat, mungkin bacaan yang lain. Apa tidak ada bacaan yang lain? Kenapa kok harus istighfar? Semua masalah jawabannya adalah perbanyak istighfar. Coba perhatikan Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, awalan taqra' qaulahu qaulallahi ta'ala. Murid, apa kamu tidak pernah baca firman ya Allah Ta'ala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Murid, apa kamu tidak pernah baca Al-Quran? Apa kamu tidak pernah baca firman-Nya Gusti Allah Ta'ala? Gusti Allah Ta'ala sampun berfirman, kalau kalian kata baca istighfar kepada Tuhan kalian, yaitu Gusti Allah Ta'ala, innahu kana ghafara, Allah niku maha mengampuni dosa, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka kalau kata istighfar, Allah bakal ngirim awan-awan. Allah bakal ngirim apa? Awan-awan. Awan-awan yang bawa hujan rahmat. Awan-awan yang bawa air hujan rahmat, hujan berkah. Diturunkan hujan yang deras sama Allah Ta'ala. Bukan hujan yang bawa malapetaka, tapi hujan yang bawa rahmat daripada Gusti Allah Ta'ala. Ini yang dawuh sinten niki? Yang dawuh sinten niki? Ikan dawuh sinten niki? Innahu la yukhliful mi'ad. Nah, ini loh musim paceklik iki lak panasnya luar biasa nih. Nggih napa mboten niki? Panjenengan di Wonosobo enak, saya di Jogja Masya Allah panasnya luar biasa. Wabang busa insyaallah niki. Iya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah bakal ngirim awan-awan yang bawa hujan. Wa yumditkum bi amwal. Kemudian dawuhnya Gusti Allah Ta'ala, nek kata istighfar, Allah bakal memperbanyak harta-harta kalian. Masya Allah. Kepengen jadi tiang sugih napa mboten? Sugih ingkang berkah nggih. Sugih ingkang napa? Berkah. Nek kepengen jadi orang yang sugih ingkang berkah, kerja yang benar, kerja yang jujur, kerja yang amanat, kemudian perbanyak baca napa? Istighfar. Wa yumditkum bi amwal. Allah bakal memperbanyak harta-harta kalian. Wa banina. Dan Allah juga akan memperbanyak anak-anak kalian. Nah, ini coba perhatikan dawuhnya Gusti Allah Ta'ala. Nek kata istighfar, hartanya diperbanyak, anaknya juga napa? Diperbanyak. Loh niki lho. Niki yang sudah kawin-kawin bertahun-tahun belum punya anak, dokter mengatakan nyuwun sewu Mas, garwane jenengan sampun mandul. Niku yang ngatakan dokter napa Gusti Allah? Yang ngatakan dokter napa Gusti Allah? Yang ngatakan dokter napa Gusti Allah?
Jangan lupa ikhtiar ke langit, jangan cuma ikhtiar ke dokter tiwas bayar mahal-mahal. Lupa dengan ikhtiar ke langit. Kata-kata istighfar, wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah perbanyak anak dan juga Allah memperbanyak harta. Ini janji ini Gusti Allah Ta'ala. Yang sudah kawin punya anak 3, kemudian apa niku? Minum KB misalnya, sampai akhirnya ketika kepingin punya anak lagi, sudah ikhtiar semalam sampai 14 kali kalau perlu, tapi ternyata masih belum hamil. Nah ini ikhtiarnya ini, perbanyak apa? Istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Kalau kalian perbanyak istighfar, Allah bakal ngasih surga kepada kalian. Dan Allah akan jadikan sungai-sungai itu banyak airnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Hasan al-Basri, semua problem hidup itu bisa diselesaikan dengan memperbanyak apa? Istighfar. Ngapunten nggih, orang kalau kata istighfar niku bukan harus banyak dosa. Orang kalau banyak baca istighfar niku tidak harus banyak apa? Mak dosa apa maksiat boten. Coba nek kula jenengan perhatikan bagaimana niku pendidikan Gusti Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi niku diparingi kemenangan, diparingi yang namanya pertolongan daripada Gusti Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi ketika tinggal di kota Mekah hidupnya susah, para sahabat kathah yang disiksa, para sahabat banyak yang diintimidasi, bahkan Kanjeng Nabi diboikot, tidak ada orang yang mau jual beli sama Kanjeng Nabi dan keluarganya Kanjeng Nabi. Niku masa ketika di Mekah, ketika hijrah ke kota Madinah, mulai banyak orang-orang para sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Nyuwun sewu, ketika kota Mekah itu bisa direbut kembali sama Kanjeng Nabi atau yang dinamakan dengan Fathu Makkah, ketika kota Mekah itu bisa dikuasai atas pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada Kanjeng Nabi. Coba apa yang Allah Ta'ala katakan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba perhatikan bagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Kanjeng Nabi. Kalau sudah datang yang namanya pertolongan, kalau sudah datang yang namanya kemenangan, kamu akan melihat wahai Muhammad, kata Gusti Allah Ta'ala, kathah manusia-manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kalau kamu sudah melihat itu kemenangan, maka sucikan nama Gusti Allah Ta'ala, perbanyak membaca tasbih mensucikan Allah Ta'ala, wastaghfirhu, dan perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Saya mau tanya, Kanjeng Nabi niku gadah dosa apa mboten? Kanjeng Nabi niku gadah dosa apa mboten? Nek kula jenengan gadah dosa apa mboten? Nah, bukan gadah kathah. Pertanyaannya bukan gadah kathah. Niki kula jenengan iki gudangnya dosa. Nggih napa mboten? Lho Kanjeng Nabi niku diperintahkan perbanyak istighfar. Kalau sudah datang yang namanya kemenangan, perbanyak istighfar, perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang istighfar niku tidak nunggu berbuat maksiat nggih. Orang kalau dia istighfar tidak nunggu berbuat dosa nggih. Nggih napa mboten? Nah, niku istighfar niku. Iya. Makanya bacaan yang dikatakan oleh sebagian para ulama yang sangat memberikan manfaat khususnya orang-orang yang hidup di zaman sekarang, yaitu adalah kata-kata baca istighfar. Niki yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan yang kedua yang diperintahkan untuk kula jenengan memperbanyak niku bacaan, khususnya bagi kula jenengan yang hidup di akhir zaman. Napa niku? Al-iktsar minas salati wassalami ala nabiyil mukhtar, memperbanyak sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat niki masya Allah jadikan hidupnya kula jenengan selamat dunia dan selamat akhirat. Niku di dalam salah satu kitab karangan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau gadah karangan kitab patah sangat. Di antara karangan kitab beliau ada satu kitab asmanipun Khashaisul Ummatil Muhammadiyah.
keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iku nyuwun sewu di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan di antara fadilah orang yang kathah mau sholawat. Napa niku? Dikatakan sama beliau di antara faedah ganjaran orang yang kathah baca sholawat niku kelak ketika di akhirat. Ketika di akhirat, tepatnya ketika melewati sirat. Sirat niku napa? Jembatan. Niki sedaya bakal lewati sirat Gusti Allah taala. Nggih napa mboten? Saya mau tanya, sirat niku medeni napa mboten niki? Medeni napa mboten niki? Nuwun sewu, sirat Gusti Allah taala senes seperti sirat Suramadu. Panjenengan kalau lewat di atas Suramadu, toleh kanan toleh kiri seneng. Anginnya enak, pemandangannya bagus, nek kecemplung seger insyaallah. Nggih napa mboten? Ini kalau kecemplung ke laut seger masih aneh. Tapi nyuwun sewu sirat Gusti Allah taala yang setiap orang bakal melewati niku sirat niku dibentangkan kalian Gusti Allah taala perjalanan ratusan tahun. Kemudian ketika Kanjeng Nabi mensifati bagaimana siratnya Gusti Allah taala, niku sirati Gusti Allah taala niku seperti sehelai rambut yang disigar jadi 7. Sehelai rambut yang disigar jadi pinten? 7. Coba niki nek dipikir make akal. Nek misalnya wonten rambut dawa 10 meter misalnya. Niki rambutnya Mbak Kunti niki. Misalnya ada rambut dawa pinten meter? 10 meter. Niku ditali di sana, kemudian ujungnya di sudut yang lain. Kula jenengan diperintahkan jalan di atas sehelai rambut. Kinten-kinten saged ngapa mboten? Niku nyuwun sewu nggih, sak sirkus-sirkusnya orang ndak mungkin mampu niku. Sak sirkus-sirkusnya orang ndak mungkin apa? Niku Mbah Limbat insyaallah ndak mampu lewat niku. Iya, sehelai rambut. Bisa kula jenengan bayangkan, ini sehelai rambut bagaimana kalau disigar jadi berapa? Jadi 7. Kanjeng Nabi katakan ahabdu minas saif. Niku siratnya Gusti Allah taala lebih tajam, lebih landep dari yang namanya pedang. Mungkin kaki baru ditaruh sudah kesigar kakinya niku. Kemudian nyuwun sewu, niku dibentangkan kalian Gusti Allah taala ada di atas neraka jahanam. Orang yang jatuh bukan nyemplung ke air, yang jatuh bukan nyemplung ke laut, yang jatuh bukan nyemplung ke sungai, tapi yang jatuh masuk ke dalam api neraka jahanam ya Gusti Allah taala. Wal iyadu billah min. Kanjeng Nabi dawuh ada orang yang ketika dia melewati sirat cepatnya seperti halilintar. Cepatnya seperti apa? Halilintar. Niku di antara orang yang dia lewat sirat cepatnya seperti halilintar. Niku dikatakan di dalam kitab Arba'ur Rasail karangan daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, di antara orang yang dia bisa melewati sirat cepatnya seperti halilintar yaitu orang yang istiqomah berjamaah. Orang yang beristiqomah napa? Nek salat jamaah. Lah kula jenengan salate jamaah napa mboten niki? Napa nek rokokan jamaah? Jagongan jamaah, salate jamaah napa mboten niki? Nah, yang istiqomah jamaah insyaallah lewat sirat cepatnya seperti apa? Seperti halilintar. Ada juga kata Kanjeng Nabi orang yang lewati sirat niku seperti hembusan angin. Seperti hembusan apa? Angin. Ada juga orang yang dia melewati sirat seperti orang yang naik al-farasis sabiq. Napa niku farasus sabiq? Kuda yang paling cepat. Ya, seperti orang naik kuda yang paling cepat. Semua tergantung apa nih? Semua tergantung apa nih? Tergantung apa nih? Tergantung amal ibadahnya kula jenengan. Ada di antara mereka yang jalan kemudian tergelincir, kemudian bergelantungan ada di atas, dia bergelantungan dengan tangannya, dipegang niku siratnya Gusti Allah taala dengan tangannya, hampir jatuh ke neraka jahanam. Niku dikatakan di dalam suatu riwayat di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, di antara fadilahnya orang yang memperbanyak baca sholawat niku ketika melewati siratnya Gusti Allah taala, andai kata kakinya tergelincir kemudian dia bergelantungan dengan tangannya,
maka Allah akan datangkan sholawatnya dia, Allah akan datangkan sholawatnya dia, menyelamatkan dia, mengangkat badannya dia untuk berdiri lagi ada di atas sirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki orang bejo napa mboten niki? Diparingi syafaat berkat kathah napa? Sholawat. Jalan lagi tergelincir, dia pegang dengan tangannya karena dia banyak baca sholawat. Sholawatnya datang, menyelamatkan, diangkat, dinaikkan lagi ke atas sirat. Terus sampai seperti ini sampai masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bejo napa mboten niki? Bejo napa mboten niki? Nah niki penting sangat niki. Makanya majlis-majlis maulid, perayaan-perayaan maulid yang diadakan sama para habaib, sama para alim ulama, itu semua sebagai ajang momentum memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu cerita bagaimana suatu saat seorang ulama yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau ketika sedang mengerjakan tawaf ada di Ka'bah, sedang mengerjakan tawaf di Ka'bah, nyuwun sewu, beliau melihat wonten setunggal tiang, seorang pemuda yang ketika tawaf lisannya itu memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu, Imam Sufyan Ats-Tsauri orang yang alim, beliau ketika melihat ada orang yang tawaf memperbanyak sholawat, beliau ingkar di dalam hati. Orang kalau tawaf itu yang diperintahkan memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil. Itu bacaan yang diperintahkan ketika sedang tawaf. Tapi kenapa kok orang ini memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal dia sedang mengerjakan ibadah tawaf? Maka setelah orang tersebut selesai mengerjakan tawaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri datang negur nih orang, ya hadza lima ataita bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'ti bitasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil. Orang, pemuda, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya perhatikan kamu tawaf banyak baca sholawat, kamu tinggalkan bacaan-bacaan yang sangat diperintahkan ketika tawaf, yaitu tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Kenapa kok kamu memperbanyak sholawat? Nyuwun sewu, niki pemuda dia berkata, orang tua, ini kebetulan tidak kenal kalau ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Orang tua, berhubung saya tidak kenal sama kamu, saya mau cerita sama kamu. Apa? Saya punya kenangan manis dengan yang namanya sholawat. Saya punya kenangan yang indah dengan yang namanya sholawat. Saya kalau sholawatan, waduh luar biasa. Imam Sufyan Ats-Tsauri tanya, lo memang pernah ada kejadian apa kamu dengan sholawat? Kok kamu mati-matian suka baca sholawat? Maka ini pemuda dia bercerita. Coba perhatikan, ini insya Allah kabar gembira bagi orang-orang yang suka baca sholawat. Ini orang dia berkata, orang tua nyuwun sewu, berapa tahun yang lalu saya ngerjakan tawaf ada di samping Ka'bah seperti sekarang ini. Ketika itu saya gandeng ayahku untuk mengerjakan tawaf. Aku gandeng ayahku untuk mengerjakan tawaf. Di pertengahan tawaf ayahku jatuh tersungkur. Ternyata ayahku meninggal dunia. Saya mau tanya, saya napa badan saya meninggalnya nih? Karena sedang apa nih? Sedang tawaf. Iya. Ayahku jatuh tersungkur, kemudian ayahku meninggal dunia. Ketika itu nyuwun sewu, orang-orang pada bopong jenazah ayahku. Kemudian ayahku ditaruh ada di satu tempat pembaringan. Maka nyuwun sewu, kata ini pemuda, ketika ayahku ditaruh di tempat pembaringan, ternyata saya lihat wajah ayahku menjadi hitam pekat. Wajah ayahku menjadi apa? Hitam pekat, sekujur badan menjadi hitam. Saya mau tanya, bagus napa jelek nih? Jelek napa bagus nih? Masya Allah, nasibnya tidak bagus ini orang tua ini. Saya lihat sekujur badan ayahku dihitamkan sama Allah Ta'ala. Maka ketika itu aku menangis di samping jenazah ayahku. Ayahku punya salah apa sama Allah Ta'ala?
sampai setelah meninggal jasadnya dihitamkan sama Allah Ta'ala. Maka ketika saya sedang menangis, saya tertidur ada di samping jenazah ayahku. Di dalam tidur saya bermimpi. Jadi nyuwun saya, jenengan jangan anti dengan mimpinya orang soleh. Kalau jenengan jangan anti dengan mimpinya siapa? Lari mimpinya kalau jenengan grandong, mimpinya kalau jenengan kuntilanak, jenama beten, dikejar-kejar sama kejar-kejar nagih hutang. Mimpinya kalau jenengan. Tapi mimpinya orang soleh ini kok hak nama beten, hak nama beten. Ini anak dia berkata, saya ketika menangis di samping jasad ayahku, saya tertidur, saya terlelap. Ketika saya tidur, saya bermimpi. Saya bermimpi ketika itu, saya masih berada di depan jasad ayahku yang masih dihitamkan sama Allah Ta'ala. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang wajahnya penuh dengan cahaya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang wajahnya sangat indah. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, semerbak wangi yang luar biasa. Tiba-tiba laki-laki itu mendekati jasad ayahku, kemudian penutup yang dipakai untuk menutup wajah ayahku dibuka sama dia, kemudian diusap sekujur tubuh ayahku. Saya lihat setiap kali laki-laki tersebut mengusap daripada jasad ayahku, ketika diusap hitamnya hilang menjadi cahaya. Hitamnya hilang menjadi apa? Cahaya. Menjadi putih terang benderang. Sampai sekujur tubuh diusap sehingga sekujur tubuh ayahku menjadi putih yang sangat indah. Maka setelah mengusap, lekas itu orang dia berdiri, kemudian lekas dia pergi. Di dalam mimpi itu orang saya kejar. Saya kejar, kemudian saya tanya, "Man anta?" Siapa kamu? Maka orang tersebut dia menoleh, "Ana nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mimpi ketemu sinten lagi? Mimpi ketemu kanjeng Nabi ini kok hak napa mboten? Hak napa mboten? Mungkin insyaallah berkat majlis burdah, majlis sholawat, mungkin malam hari ini kalau jenengan mimpi ketemu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ini anak dia bertanya, "Loh kanjeng Nabi, jenengan kok datang, ada apa kanjeng Nabi? Saya lihat jenengan usap jasad ayahku, setiap jenengan usap menjadi penuh dengan cahaya. Memang kenapa wahai kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi dawuh, "Bapakmu niki musrif ala nafsih. Bapakmu niku ahli maksiat. Bapakmu niku suka berbuat dosa. Pantas kalau ketika meninggal dihitamkan sama Allah Ta'ala. Tapi bapakmu punya satu keistimewaan." Apa wahai kanjeng Nabi? "Innahu yukthiru sholata alayya." Bapakmu niku senang sholawat kepada aku. Bapakmu niku senang sholawat kepada aku, kata Rasulullah. "Ana hiyathu man aktsara salata alayya." Saya bakal memberikan pertolongan kepada orang yang kathah-kathah mau sholawat kepada aku, kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak di dalam tidur bangun kaget dia. Ketika dia bangun, dia lihat jasad ayahnya. Ternyata jasad ayahnya sudah menjadi putih terang benderang berkat diusap sama siapa ini? Berkat diusap sama siapa ini? Berkat diusap sama siapa ini? Syafaati li ahli kabairi min ummati. Niki haditsnya kanjeng Nabi ditulis ada di Masjid Nabawi. Jangan kalau ke Masjid Nabawi niku ada ukiran di antara kaligrafi yang diukir niku dawuhnya kanjeng Nabi, syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaatku niku untuk orang-orang di antara umatku yang suka berbuat dosa besar. Niki kula jenengan kathah maksiat, nggih napa mboten? Ayo perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat. Istighfar jadikan hidupnya kita dunia akhirat beruntung. Sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasibnya kula jenengan dunia dan akhirat mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua bacaan yang sangat memberikan manfaat khususnya untuk orang-orang yang hidup ada di akhir zaman.
yaitu kathah-kathah maos istighfar lan kathah-kathah maos napa sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya dijadikan sebagai orang-orang yang gemar baca istighfar, dijadikan sebagai orang-orang yang gemar baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala angkat segala musibah yang menimpa umat Islam. Allah Ta'ala angkat segala musibah yang menimpa umat Islam. Di mana-mana umat Islam yang sedang tertimpa masalah, diangkat masalahnya sama Allah Ta'ala. Allah kasih kemenangan kepada seluruh umat Islam, baik yang ada di Palestina dan juga yang ada di setiap daerah-daerah muslim. Allah kasih kemenangan kepada umat Islam. Allah Ta'ala jadikan umat Islam sebagai umat yang dipermudah urusannya oleh Allah Ta'ala. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, waj'alna wa walidina wa ahlina wa auladina wa jami'il hadirina wal hadirat min khiyari ummati Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir niki nyuwun sewu niku janjane saya niki ndak pantes berdiri ada di sini. Nah, niku berapa tahun yang lalu kula niki nderekkan guru kula Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf nyampaikan nasihat berdiri ada di sini. Berapa tahun setelahnya lah sekarang kok diperintah sama Kiai Ismail untuk berdiri ada di sini. Niki janjane ndak pantes. Napa niku? Singa kok tiba-tiba kucing. Iya, singa kok tiba-tiba napa? Kucing. Kucingnya kucing garong lagi nih. Nanti, mak niki nyuwun saya mugi-mugi insyaallah sakit manfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf sebesarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.